Cek, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Adik-adik sudah siap? Mana suaranya? Coba adik-adik yang cowok siap? Adik-adik yang cewek siap? Diulang lagi. Kalau masih bersuara berarti tandanya belum siap. Anak-anak siap? Anak-anak yang cewek siap? Mantan anak-anak siap? Kalau siap lomba duduk rapi dulu. Lomba duduk rapi. Konsentrasi. Anak santri duduk rapi, duduknya rapi. Konsentrasi, lihat ke sini, siapa yang duduk rapi. Sambil konsentrasi, didoakan cepat naik haji. Didoakan jadi Pak Haji. Didoakan jadi Bu Haji. Mana aminnya kok nggak semangat? Aminnya yang semangat. Diulang lagi. Didoakan dicium sapi. Didoakan punya banyak sapi. Amin. Didoakan punya mobil Mercy. Silakan jawab salamku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada purpose buat yang satu cowok satu cewek. Baik, alhamdulillah ya. Wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jawab salamnya semangat semua ya. Baik, sudah kenal belum dengan kakak yang berdiri di depan kalian ini? Siapa yang sudah kenal? Mau kenalan gak? Tak kenal maka ta'aruf ya. Baik, kenalan dulu. Nama kakak yang berdiri di hadapan kalian, orangnya tinggi, badannya besar, kulitnya putih lagi. Bener? Diulang lagi. Orangnya tinggi, badannya besar kekar, perutnya sispek, kulitnya putih. Putih apa enggak putih? Tapi ganteng ya. Ganteng apa jelek? Alhamdulillah, baru di sini ini loh Kak Usman dibilang orang yang ganteng. Di mana-mana Kak Usman dikenal Kak Usman jelek. Apa itu jelek? Jelek ada artinya jelas lebih keren. Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Ada hadiah di sini ya. Kalau mau hadiah, duduknya harus rapi dulu, konsentrasi, pandangan ke depan. Baik, nama kakak tadi siapa? Namanya Kak Usman. Siapa? Kok siluman? Bukan siluman. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kok paman? Bukan. Nama kakak diulang ya. Kak Usman. Siapa? Sebentar diperbaiki. Radionya lagi konslet ini di telinganya, baterainya diambil dulu. Ambil baterai yang baru. Dipasang. Siapa nama kakak? Kak Usman. Hebat semuanya. Pertama-tama Kak Usman mohon maaf kepada adik-adik semua dan kepada ibu dan bapak yang hadir di sini. Mohon maaf sekali kalau ternyata yang diharapkan ini mestinya Kak Usman orangnya tinggi besar, putih, ganteng. Ternyata yang datang orangnya imut sama pede.
Semoga tidak membuat wajah kalian takut ya. Imut artinya hitam mutlak, pede artinya peteng dedet alias gelap gulita. Baik, kalau sudah siap, siapa yang siap dengarkan kisah? Mohon maaf juga kalau suaranya Kak Usman ini lagi parau ini ya. Tadi malam Kak Usman coba cari teman yang bisa menggantikan hari ini di sini. Ternyata teman-temannya Kak Usman pada semua ngisi semua di hari yang sama. Sehingga ya mestinya Kak Usman harus istirahat karena sudah janji 1 bulan yang lalu. Maka Kak Usman harus datang juga. Adik-adik jawabnya siap. Adik-adik, adik-adik, adik-adik. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Ada di dalam surat apa? Ada yang tahu nggak nih? Ayo, ada dalam Al-Quran surat apa sayang? Sini maju nak. Pertanyaannya di awal ini. Hebat ini. Yang akhwat bisa jawab. Surat apa sayang? Maju sini. Surat apa? Surat Al-Ikhlas ayat berapa? Ayat 3. Bunyi ayatnya bagaimana? Luar biasa, lam yalid walam yulad. Dapat hadiah enggak nih? Dapat dong. Ini dapat hadiah ini. Handphone merek Swallow. Diberikan hadiahnya ya. Berarti dia berhak dapat hadiah ya. Berarti dia bisa menjawab, berarti boleh dapat hadiah ya. Iya, diberikan dulu. Namanya siapa? Oh, namanya Jono. Kok Jono? Jian, baik Jian, terima kasih, kasihan. Silakan duduk. Siapa lagi yang mau hadiah? Kalau mau hadiah duduknya hadap depan dulu. Ayo duduknya diputar dulu. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kalian jawab sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat 10 kebaikan dari Allah. Dapat apa? Dapat pahala 10 kebaikan dari Allah. Siapa yang mau dapat pahala? Makanya kalau didengarkan, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita coba. Nabi Muhammad yang di sini. Nabi Muhammad yang akhwat. Nabi Muhammad. Nabi Isa. Nabi Isa jawabnya alaihi salam. Kalau nabi-nabi yang lain ditambahi dengan alaihi salam. Diulang lagi yuk. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Isa. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail. Kak Usman wassalam. Siapa yang bilang Kak Usman wassalam? Masa Kak Usman wassalam? Adik-adik siap. Adik-adik tahu nggak hari ini kita duduk di sini bersama itu sedang apa ya? Memperingati apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada tulisannya ya. Ada yang tahu? Tahu nggak kalau beberapa hari yang lalu
kita itu merayakan tahun baru Islam. Nah, tahun barunya namanya apa? Ada yang tahu? Muharram nama bulan, nama tahunnya apa? Apa sayang? Tahun Hijriyah. Kalau bulannya bulan pertama apa namanya? Bulan apa ini? Bulan Muharram. Adik-adik, sebentar ya, saya boleh minum dulu ya. Kok kayaknya tambah habis suaranya ya. Bismillah. Cek, wah sih lumayan. Adik-adik, tahunnya umat Islam itu punya tahun sendiri, namanya tahun Hijriyah. Apa namanya? Kira-kira di zaman Nabi ada nggak tahun Hijriyah ya? Di zaman Nabi belum ada. Lantas tahun Hijriah itu di zamannya siapa, Kak? Tahun Hijriah itu ada di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Ya, Umar bin Khattab ini pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat, meninggal dunia, diganti oleh Umar bin Khattab. Maka Umar inilah yang akhirnya membuat tahun khusus untuk umat Islam, namanya tahun Hijriyah. Hebat tidak Umar, adik-adik? Hebat. Umar itu orangnya tingginya 2 meter. Lantas naik kuda pun Umar itu kalau naik kuda, kudanya itu sampai kakinya nyentuh tanah. Kakinya Umar. Orangnya tinggi, jagoan. Ada lagi sahabat Nabi yang hebat juga, yang selalu setia menemani Nabi. Orangnya kurus sekali, namanya Abu Bakar. Siapa? Adik-adik, siapa yang di sini sekolah? Siapa yang belum sekolah? Ada yang belum sekolah? Baik, lomba duduk rapi. Kenapa ya kita harus sekolah? Oh, biar pinter, apalagi? Biar apa? Biar baik, hebat, apalagi? Tak kasih tahu, mau nggak? Mau nggak? Yuk, suara disimpan. Kenapa ya kalian harus sekolah? Karena kalian punya cita-cita. Punya enggak cita-cita? Siapa yang ingin jadi presiden? Yang jadi dokter? Jadi polisi? Jadi tentara? Siapa yang ingin jadi pemadam kebakaran? Siapa yang ingin jadi ustadz? Oh, hebat semua. Siapa yang ingin jadi ustazah? Hebat. Kalian kan punya cita-cita. Kenapa kita harus sekolah? Supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita, dan supaya kita bisa hidup di dunia dengan bahagia, dan hidup di akhirat juga bahagia. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Siapa yang nanti kalau sudah hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia, bisa masuk surga? Siapa pengen masuk surga? Ulangi lagi yang semangat. Siapa yang pengen masuk sumur? Sumur. Masa masuk sumur mau? Masuk surga apa sumur? Ulangi lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Caranya gimana, Kak, masuk surga? Caranya adalah menuntut ilmu. Siapa yang nanti orangnya punya ilmu,
pasti dia bisa berhasil di dunia dan di surga. Adik-adik, 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 mau nggak ketemu dengan temennya kakak? Mau nggak? Temennya boneka. Siapa yang pengen ketemu boneka? Oke, bonekanya dikeluarkan. Namanya Bedol. Siapa? Siapa? Dipanggil. Bedol, sini dong. 1, 2, 3. Ayo sama-sama. Bedol, sini dong. 1, 2, 3. Ada yang takut nggak? Bedolnya diwadahi tas. Dikeluarkan bedolnya. Aduh, dicopot. Coba dikeluarkan lagi. Dol, Iya, ayo keluar. enggak mau. Kenapa? Pengen tidur. Ingin tidur. Ditarik aja bedolnya. Inilah dia. Bedol. Ini hanya boneka. Ya, nggak usah ditakuti, boneka nggak bisa bicara, boneka nggak bisa bergerak. Kalau ada baterainya baru bergerak. Tapi ini boneka boneka apa? Boneka tangan. Kalau tangannya sudah dimasukkan, teng dong. Iya, inilah dia. Kenalan dulu Bedol. Lihatnya ke depan. Lihatnya ke depan. Bedol, jangan bikin malu. Lihatnya ke adik-adik sama ibu-ibu. Dol, lihat apa? Bedol. Jangan bikin malu dong. Dol, ayo dong lihat depan. Lagi-lagi. Lihatnya ke adik-adik dulu. Ayo. 1, 2, 3. Disapa, jangan dilihat aja. Ojo mendelik. Dol, disapa yang sopan. Ayo. Kok uwe? Sapanya yang sopan. Ayo. Siapa yang sopan? Iya, siapa yang sopan? Hai bro. Kok hai bro? Dilihat itu adik-adik masih kecil, jangan panggil bro. Biar kompak. Enggak, panggilnya yang baik. Coba yang besti, yang besti yang cewek. Hai besti. Hai besti. Sapanya enggak gitu, sapanya pakai salam. Pakai salam. Iya, sapanya pakai salam. Pakai salam. Enggak gitu, Bedol. Kamu ngucapin salam. Ucapin salam. Iya, kamu ucapkan salam. Ucapkan salam. Bisa enggak Bedol pakai salamnya umat muslim? Bisa. Coba. Salam dari Binjai. Diajari kak. Diajari siapa? Sama adik yang kecil pakai peci. Oh, alat ditiru toh. Gini wis, salamnya ngikutin kakak aja. Salamnya ngikutin kakak aja. Bukan ngomongnya. Bukan ngomongnya. Jangan ngikutin ngomongnya kakak, Bedol. Jangan ngikutin ngomongnya kakak, Bedol. Bedol, Bedol. itu enggak sopan. Itu enggak sopan. Boleh enggak kita ngikuti orang tua ngomong adik-adik? Sopan apa tidak? Enggak sopan, ayo. Enggak sopan, ayo. Astagfirullah. Amin. Yuk. Jangan ngikutin kakak. Jangan ngikutin kakak. Bedol, Bedol. Bedol jelek. Bedol ganteng. Kak Usman ganteng. Kak Usman jelek. Ayo dong. Gimana kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dijawab?
Kamu yang ngucapin salam bukan jawab. Ayo mulai, dengarkan betul. Assalamualaikum. Kak, kenapa Banyak cewek kenapa dengan banyak cewek? pakai jilbab semua. Iya cewek pakai jilbab itu wajib hukumnya, cewek pakai jilbab. Masa cowok yang pakai jilbab? Wah, bedol ini. Wajib ya kak. Wajib. Tapi Kenapa? di kampungku Emang punya kampung? Kampungmu di mana? Irian. Wih, jauh sekali. Naik apa dari Irian ke sini? Naik becak. Kok naik becak? Kenapa di kampungmu? Di kampungku kak Kenapa? banyak cewek pakai jilbab, tapi bajunya ketat. Boleh nggak kita pakai jilbab bajunya ketat? Nggak boleh dong. Allah sangat tidak suka dengan perempuan yang pakai bajunya ketat, celananya ketat ya. Itu namanya bukan nutup aurat, malah buka aurat. Kalau gitu Kenapa? aku mau pakai jilbab aja. Kok pakai jilbab? Bedol laki apa perempuan? Aku. Kamu kan boneka, kenapa pakai jilbab? Oh iya aku lupa kalau aku boneka. Nah sekarang tadi kan ceweknya cantik-cantik pakai jilbab. Sekarang cowoknya bagaimana? Pakai peci. Kenapa pakai peci? Kayak Ipin Upin. Kok kayak Ipin Upin? Lihat dulu, dilihat. Cowoknya itu loh ganteng. Apa kak? Ganteng. Genteng. Masa cowoknya kayak genteng? Ganteng. Yuk, dipuji dong. Cowok ganteng. Ayo. Cowok genteng. Nggak boleh. Itu namanya menghina. Boleh nggak kita menghina teman? Boleh nggak kita merendahkan teman? Itu namanya membuli. Boleh nggak kita membuli teman? Teman baik-baik dihina, diejek. Boleh nggak? Nanti kalau kita menghina teman, Allah bisa murka kepada kita, bisa marah kepada kita. Ayo, sebelum Allah marah, sebelum bedol dapat dosa, bedol minta maaf dulu. Karena kalau kita punya salah sama orang, harus minta maaf. Boleh nggak kita punya salah sama orang, minta maafnya hanya kepada Allah? Tidak, minta maafnya kepada orang yang kita buat salah ya. Setelah itu banyak istighfar. Ayo, minta maaf dulu. Bilang apa? Bilang kakak. Kok panggil kakak? Iya, dia kan lebih tinggi dari kamu, lebih tua dari kamu, usiamu baru 1 tahun. Oke. Ayo bilang kakak. Dituntun. Iya dituntun. Kakak. Kakek. Kok kakak bukan kakek? Ayo ulangi yang baik. Kakak. Aku minta maaf. Kok mangap? Maaf bukan mangap. Ulangi lagi. Kakak. Aku minta maaf. Makan. Kok makan? Minta maaf bukan minta makan. Ayo. Jangan belepotan gitu dong kalau ngomong, bikin mabuk aja. Oke. Ayo ulangi lagi. Kakak. Aku minta maaf. Mama. Kok minta mama? Nggak sopan itu, banyak mamanya di sana. Ayo minta maaf sama mama juga. Masa mintanya mama? Minta maaf. Bilang apa? Mama, I'm sorry, I love you. Astagfirullah. Amin. Minta maafnya yang sopan. Kakak, ayo pakai hati. Pakai hati. Oh iya, aku lupa. Kamu kan boneka, nggak punya hati. Aku punya hati. Hati apa? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Yo bilang kakak. Aku minta maaf. Dimaafkan ya. Nggak dimaafin. Nanti situ yang dosa. Mau nggak situ dapat dosa kalau nggak mau maafin? Kalau ada temennya minta maaf, kita harus memaafkan. Boleh nggak kita nggak maafkan? Nggak boleh.
Baik, betul. Iya. Anak-anak di sini pinter ngaji semua loh. Bisa ngaji enggak? Oh, bisa, betul. Aku juga pinter. Pinter apa? Pinter bahasa Arab. Kok pinter bahasa Arab? Ngaji apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Adik-adik bisa enggak bahasa Arab? Hitung-hitungan bisa enggak? Bisa. Bisa tak? Bisa, ayo. Tak tes ya Kak. Dites, mau enggak dites sama bedol? Hitung-hitungan, mau enggak? Ayo bedol, dites dulu. Oke. Wahidun. Berapa wahidun itu? Itnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sriyatun. Bo'atun. Kok sriyatun bo'atun? Iku sapa? Tonggoku. Astagfirullah. Amin. Wis. Semakin belepotan bedol. Ngaji bisa enggak? Bisa. Bedol bisa ngaji katanya. Adik bisa ngaji enggak? Ngajinya jilid berapa? Aku jilid 10. Oke. Mau ngaji surat apa? Surat An-Naba. An-Naba bisa enggak ya? Ya wis. Bener betul enggak bohong? Bener. Bisa ngaji? Bisa. Ayo. Kalau bisa ngaji, mulai baca ta'awud dulu. Baca ta'awud. Ta'awud. Kok gitu? Ta'awud itu bagaimana adik-adik? Coba dibenerin. Dengarkan. Baca ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa enggak? Bisa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang baca basmalah. Basmalah. Kok basmalah? Basmalah bagaimana adik-adik? Dengar enggak? Dengar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat sekarang. Ayo. Baca surat sekarang. A'aba. Ba'a'a. Aba'a. Ciluba. Ciluba. Wes gini aja wes. Bedol makin lama makin belepotan ngomongnya. Bedolnya disuruh masuk aja ya. Ya, kita mulai kisah ya. Supaya nanti suaranya Kak Usman masih ada, nggak kehabisan. Kita langsung kisah. Bedolnya disuruh masuk aja mau? Boleh? Bedol, kamu masuk aja. Nggak mau. Harus istirahat gantian. Kak Usman yang mau cerita. Aku aja yang cerita. Bedol minta cerita, boleh nggak Bedol minta cerita? Memang Bedol bisa cerita? Bisa. Boleh nggak Bedol cerita? Oke. Mau cerita apa? Cerita horor. Kok horor? Ini di masjid kok ceritanya horor. Ceritanya yang baik dong. Oke. Ayo, tinggalkan Bedol cerita dulu. Pada suatu hari. Pada suatu hari katanya. Terus Tamat. Loh, kok tamat? Mana ceritanya kok udah tamat? Aku lupa. Bedolnya lupa katanya. Ya sudah, bedolnya disuruh tidur aja ya. Bedol. Kak, suara apa? Suara apa? Aku tahu. Apa? Ada sepur. Bukan sepur. Wes, Bedol dihipnotis saja biar bisa tidur. Ini berapa Bedol? Berapa ini? Sate. Kok sate? 1. Ayo, ini berapa? 1. Ini 2. setelah 2 berapa? 3. Tidur. Nah, kena hipnotis bedolnya. Bedolnya udah tidur. Saatnya kita mendengarkan kisah. Apa? Apanya? Siapa yang bangun? Bedol. Tadi kan tidur.
Iya, coba saya lihat dulu ya. 1, 2, 3. Ya bedolnya tidur dibilang bangun. Tadi. Baik gini. Ya sudah. Sekarang kan bedol udah tidur. Saatnya kita mendengarkan kisah. Sebentar. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka berbohong, tidak suka berdusta. Apakah kalian ini berbohong? Enggak. Jujur. Kalau nanti jujur, pasti bisa ketemu dengan Nabi Muhammad di surga. Karena Nabi Muhammad itu, iya, kalau orangnya jujur pasti bisa ketemu dengan Nabi Muhammad di surga. Siapa yang pengen ketemu dengan Nabi Muhammad di surga? Syaratnya bicaranya harus jujur. Gak bohong kan? Baik, saya lihat lagi. 1, 2, 3. Ya turu, bubuk, tidur. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong kalau gitu? Kalian apa bedol yang bohong? Bedol. Ya udah kalau gitu kita hukum nanti kalau dia ketahuan bohong ya. Baik, sudah mumpung bedol, dihiraukan saja ini mumpung tidur. Yuk kita mulai. Apalagi gak bahaya tak? Bangun. Baik. Dikageti. 1, 2, 3. Aduh, sakit Dal, sakit. Iya. Aduh, lepas. Gak bisa lepas. Aduh. Iya. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bedol, nggak boleh gitu ya. Ayo dong kamu istirahat, jangan bujui, jangan berbohong. Lihat depan sini kalau diajak ngomong, minta maaf dulu. Kakak, Iya. aku minta maaf ya. Iya, kamu dimaafkan. Kamu istirahat ya. Iya, sun dulu. Baik, bedolnya sudah ditaruh dulu. Siapa yang siap mendengarkan cerita? Lomba duduk rapi. Konsentrasi. Siapa yang tadi ke sini sudah mandi? Tangannya diangkat. Ya, jawabnya sayanya yang keras. Siapa yang tadi ke sini sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi di kamar mati? Kamar mati? Masa saya? Mandinya di mana? Di sumur. Kamar mandi apa kamar mati? Yuk, diulangi lagi, konsentrasi. Siapa yang mandi di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Masa mandinya pakai sabun cuci? Kalau mandi pakai sabun apa adik-adik? Sabun ubah-ubah. Boten. Sabun wangi. Lomba duduk rapi. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang kesini diantar naik sepeda motor? Siapa yang kesini diantar naik becak? Gak ada. Siapa yang kesini diantar naik mobil ambulan? Lomba duduk rapi. Bentar ya. Siap dengarkan kisah? Oke, lomba duduk rapi. Cerita dimulai. Di sebuah negeri angkara murka,
Dimulai cerita orang-orang kafir Quraisy. Ini ceritanya tentang hijrahnya Nabi. Tentang apa? Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi namanya bukan Madinah pada zaman dahulu, namanya Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Ketika Nabi mau hijrah, orang-orang kafir ini tidak terima. Dia tidak ingin kalau nanti Nabi Muhammad hijrah ke kota yang lain. Dia takut kalau nanti Nabi Muhammad bisa sewaktu-waktu menyerbu kota Mekah dan membalas dendam. Maka orang-orang kafir ini pun rapat berdiskusi. Tahu tidak apa? Muhammad sebentar lagi akan hijrah ke kota Yathrib. Lalu kenapa kalau Muhammad hijrah? Itu membahayakan buat kita. Nanti Muhammad bisa menyerbu kita kalau dia sudah pindah di kota itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menyingkirkan Muhammad terlebih dahulu. Sebelum Muhammad pindah, sebelum Muhammad hijrah, kita harus menghancurkan Muhammad. Caranya bagaimana? Caranya kita kumpulkan orang-orang yang jago pedang, agar nanti orang-orang itu menyerbu rumah Muhammad dan membunuh Muhammad secara beramai-ramai. Jahat apa tidak adik-adik orang kafir ini? Jahat apa tidak? Nabi kita mau dibunuh, jahat apa tidak? Jahat dong. Singkat kata, besoknya Nabi Muhammad dikasih tahu oleh malaikat Jibril kalau nanti ada orang-orang kafir hendak membunuh Nabi. Lantas Nabi pun diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Siapa yang di sini mau hadiah? Duduknya merapat, duduknya merapat. Siapa yang mau hadiah? Duduknya ke depan semua. Ayo merapat, 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 nggak berpencar-pencar. Ayo, ayo. Yang di belakang maju, yang tidur-tiduran duduk dulu. Ayo, maju, maju, maju. Siapa yang mau hadiah? Saya bawa hadiah nih. Hadiahnya khusus. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau uang saku? Yang duduknya rapi tak kasih hadiah. Mau nggak? Duduknya rapi dulu, nggak ngomong sendiri. Siap? Lomba duduk rapi. Lantas Nabi Muhammad pun datang ke rumah sahabatnya. Sahabatnya yang didatangi ke rumahnya adalah Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Ya. Apa sayang? Abu Bakar. Iya, silakan. Iya, silakan dulu. Abu Bakar. Iya, wudhu dulu ya. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Mau wudhu dulu? Enggak, ya duduk aja, enggak apa-apa. Batal katanya. Saya kira mau wudhu lagi. Baik. Abu Bakar didatangi oleh Nabi kita. Assalamualaikum Abu Bakar. Abu Bakar yang mendengar suara Nabi, hatinya senang. Hah, Nabi Muhammad yang datang di rumahku. Baik, segera aku buka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi nabiku. Nabi Muhammad dipeluk oleh Abu Bakar karena Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad pun berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar sahabatku, malam ini kita hijrah. Malam ini Rasul? Iya Abu Bakar, kita hijrah. Nabi Muhammad mengajak aku. Iya, engkau ku ajak untuk menemaniku hijrah ke kota Yathrib. Tahu tidak apa sih artinya hijrah itu? Gak roh. Siapa yang pengen tahu hijrah apa artinya? Ayo,
Hijrah itu berpindah menuju ke keadaan yang lebih baik. Siapa yang pengen hijrah? Hijrah itu bukan pindah tempat, tapi pindah menuju ke keadaan yang lebih baik. Contohnya gini, siapa yang kemarin sholatnya bolong-bolong? Ada? Tahun baru Hijriah ini kalian pindah, sholatnya nggak bolong-bolong lagi, sholatnya harus rutin lagi, sholatnya nggak boleh bolong. Siapa yang kemarin sholatnya masih di rumah, yang laki-laki? Tahun baru ini sampai seterusnya sholatnya nggak di rumah lagi, tapi di masjid. Mau nggak pindah kayak gitu? Siapa yang mau pindah menuju kebaikan karena Allah? Hebat. Seperti Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lomba duduk rapi, hadiah dibagi. Deng dong. Siapa yang duduknya paling rapi? Siapa yang mendengarkan sungguh-sungguh dapat hadiah. Ceritanya disambung lagi. Lantas pada waktu malam sudah datang, malamnya tiba, sudah gelap malamnya, orang-orang sudah tidur semua. Nabi Muhammad di dalam rumah menyuruh sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Ali, ya Nabi, engkau tidur dulu di tempatku, pakai selimutku, ditutupi tubuhmu dengan selimutku, karena orang-orang kafir hendak menangkapku, biar orang-orang kafir tidak tahu kalau itu kamu. Maka Ali pun menyetujui perintah dari Nabi Muhammad. Siap Nabi, akan kulaksanakan perintah Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib pun tidur di tempat tidurnya Nabi, ditutupi pakai selimut, namanya Ali. Hebat. Nabi pun masih menunggu orang-orang kafir itu datang. Dan ternyata orang-orang jahat, orang-orang kafir yang tidak membunuh Nabi datang mengendap-endap. Dia datangnya sembunyi-sembunyi. Teman-teman, lihat, rumah Muhammad sudah ditutup, tandanya Muhammad sudah tidur. Saatnya kita serbu Muhammad. Nanti kalau Muhammad keluar dari pintu, kita bunuh rame-rame pakai pedang. Jahat tidak? Orangnya mengendap-endap. Jangan kasih tahu, aku mau bunuh Muhammad. Kamu lewat sebelah sana, ada 10 orang yang hendak membunuh Nabi. Ada yang lewat samping tembok, ada yang sebelah kanannya temboknya rumah Nabi, ada yang nunggu di belakang, ada yang naik di atas pohon kurma, ada yang jalannya kayak gini, nyusuri tembok. Hati-hati, Muhammad belum tidur, saya dengar suaranya. Yuk, temboknya, aku sebelah kanan ya. Orang-orang ini sudah siap menyerbu Nabi. Nabi sudah tahu, sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Lantas, tepat tengah malam, Nabi membuka pintu. Cekrek. Nabi Muhammad buka pintu. Tapi orang-orang kafir ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah. Mereka masih jaga sambil ngantuk-ngantuk. Wah, kayak kuda Nil. Aku ngantuk, hilerku akeh. Tapi Nabi kita keluar dengan tenang. Dibuka pintunya, set. Nabi berjalan, orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi. Yang mau membunuh Nabi tidak bisa melihat. Sama Nabi diambil pasir, pasirnya ditaruh di kepalanya orang-orang kafir tadi. Ditaruhi pasir, surut, 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 sampai semua orang kafir itu kepalanya penuh dengan pasir. Nabi pun berjalan menuju rumah Abu Bakar.
Sampai di rumah Abu Bakar, Nabi disambut senang oleh Abu Bakar. Alhamdulillah malam ini nabiku siap hijrah. Nabi, aku akan menemanimu, aku akan selalu menjagamu. Hebat tidak Abu Bakar adik-adik? Hebat. Abu Bakar ini sahabat yang selalu setia kepada Nabi. Abu Bakar inilah sahabat pertama kali yang masuk agama Islam. Hebat tidak Abu Bakar? Abu Bakar selalu membela Nabi dimanapun Nabi berada. Lantas Abu Bakar dan Nabi Muhammad berjalan ke padang pasir menuju kota Yastrib. Kota apa adik? Sampailah Nabi Muhammad dan Abu Bakar istirahat di atas gunung. Nama gunungnya Gunung Tur. Gunung apa? Gunung Sur. Di atas gunung ada gua. Ada apa adik? Ada gua namanya Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar istirahat di dalam gua. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar melarang Nabi masuk dulu. Nabi, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya lihat dulu di dalam ada bahaya apa tidak. Maka Abu Bakar pun masuk ke dalam gua. Sama Abu Bakar, guanya dirabah. Ada lubang-lubang di dalam gua. Lubangnya itu tempat binatang berbisa. Bahaya apa enggak? Enggak bahaya Pak. Bahaya dong. Sama Abu Bakar, karena Abu Bakar takut kalau nanti dari dalam lubang ini ada binatang berbisa keluar menyengat Nabi, menggigit Nabi, maka oleh Abu Bakar bajunya Abu Bakar disobek, dirobek-robek bajunya Abu Bakar, diuntel-untel, digulung-gulung jadi kecil, lantas ditutupkan ke dalam lubang. Cari lagi, ada lubang lagi, dirobek lagi bajunya, diuntel-untel lagi, ditutup lagi ke lubang yang lain. Begitu seterusnya Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua. Sampai-sampai bajunya Abu Bakar habis. Semuanya sudah diuntel-untel buat nutup. Hebat gak Abu Bakar ini adik-adik? Tujuannya agar Nabi selamat dan tidak diganggu oleh binatang berbisa. Binatang berbisa itu apa saja sih? Ular, apa lagi? Buaya. Kalajengking, kelabang, itu berbisa. Kucing, masa kucing. Laba-laba, tarantula. Selesai, Nabi pun disuruh masuk. Nabi, masuklah. Semuanya sudah aman. Nabi pun masuk ke dalam gua dan tidur di pangkuannya Abu Bakar. Tidur di mana? Di pangkuannya Abu Bakar. Ketika Nabi tidur, Abu Bakar masih melihat ada 2 lubang lagi yang belum ditutup. Aduh, ada 2 lubang lagi yang belum kututup. Bagaimana ini? Lantas oleh Abu Bakar, 2 lubang tadi ditutup pakai kakinya Abu Bakar. Kakinya Abu Bakar ini dibuat nutup 2 lubang yang belum ditutup pakai kain tadi. Sehingga karena ada 1 anak yang dengarkan sungguh-sungguh, dapat hadiah. Namanya siapa? Siapa lagi mau hadiah? Lomba duduk rapi. Nanti ada pertanyaannya ya. Sama Abu Bakar 2 lubang yang bolong tadi yang masih belum ditutup, ditutup pakai kakinya. Nabi tidur. Tiba-tiba ketika Nabi sudah tidur, Abu Bakar tidur, ada binatang berbisa mendekati kakinya Abu Bakar. Dan mendekat pada kakinya Abu Bakar. Lantas kakinya Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa ini. Tapi Abu Bakar nggak teriak. Meskipun sakitnya luar biasa, Abu Bakar hanya menahan. Dalam hatinya berkata, kakiku sakit. Oh, binatang apa yang menyengat diriku ini? Oh, kakinya Abu Bakar bengkak. Tapi Abu Bakar tidak berani mengadu, tidak berani berkata, aduh sakit. Abu Bakar hanya menahan diri agar Nabi yang tidur di pangkuannya tidak bangun dari tidurnya.
Saking sayangnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, sehingga Abu Bakar ketika kesakitan dia menahan diri agar tidak membangunkan Nabi. Aduh, sakit. Suaranya nggak berani keras, takut Nabi bangun. Ketika Abu Bakar kesakitan, tiba-tiba air matanya jatuh. Abu Bakar menangis karena nggak kuat nahan sakit. Sakitnya sangat luar biasa sekali. Akhirnya ketika Abu Bakar nangis, air matanya keluar, netes kena pipinya Nabi. Kena pipinya Nabi, Nabi pun bangun. Hah? Apa yang terjadi? Abu Bakar, dilihat Abu Bakar sedang nangis. Kenapa engkau menangis, Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Nabi, kenapa Abu Bakar? Kakiku ada yang nyengat. Kakiku digigit sesuatu. Coba kulihat, oleh Nabi dilihat, kakinya Abu Bakar bengkak besar. Setelah itu sama Nabi dibacakan doa dan diberi air ludahnya Nabi, sembuh saat itu juga. Abu Bakar pun selamat dari bahaya binatang berbisa. Adik-adik, hebat. Setelah itu Abu Bakar pun kembali tidur bersama Nabi, istirahat tenang di dalam gua. Besoknya pagi-pagi sekali, suara apa? Suara siapa? Suara siapa? Diulang lagi. Suara siapa? Suaranya Kak Usman menirukan suara ayam. Pagi-pagi sekali, orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi sudah berada di atas Gua Tur. Mereka mencari Nabi. Oh, lihat. Apakah kira-kira Muhammad bersembunyi di dalam gua ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin Muhammad sembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar. Kenapa tidak mungkin? Lihat saja guanya. Guanya itu gelap dan sempit. Tidak mungkin ada orang bisa sembunyi di dalam sana. Coba saja periksa. Enggak, aku enggak mau periksa. Itu tempatnya sudah sempit, enggak mungkin cukup 2 orang. Bener. Coba tak intip dulu. Diintip tidak kelihatan karena gelap. Sementara itu di dalam gua Abu Bakar ketakutan. Nabi, bagaimana kalau mereka mengetahui kita? Engkau bisa dibunuh. Apa jawab Nabi? Tenang Abu Bakar, kita tidak berdua, kita bertiga. Siapa Nabi kalau bertiga? Yang ketiga adalah Allah Sang Maha Pelindung, Allah Sang Maha Penyelamat, Allah yang menjaga kita. Alhamdulillah. Iya Nabi, mohon maaf Nabi, rasa takutku begitu kuat tadi, sehingga kata orang-orang kafir itu pun sudah lelah. Dia yakin kalau Muhammad tidak ada dalam gua. Maka orang-orang kafir ini pun pergi meninggalkan gua Sur tadi. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil meneruskan perjalanan menuju kota Yatsrib. Tapi sebelum sampai di kota Yatsrib, Nabi Muhammad sampai di kota Kuba, membangun masjid pertama. Nama masjidnya Masjid Kuba. Masjid apa? Masjid Kuba. Itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Yatsrib, Nabi Muhammad pun mengganti nama kota Yatsrib menjadi kota Madinah dan membangun masjid yang kedua, Masjid Nabawi. Adik-adik, Nabi Muhammad sampai di Nabawi, sampai di Madinah, berpesan kepada kita semua, kepada kalian, kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Pesannya Nabi apa? 1, tebarkan salam. Tebarkan apa? Sesama umat Islam kalau ketemu
harus menyapa dengan salam. Boleh nggak nyapanya dengan kata hai besti, hai bro? Tidak boleh. Kita nyapanya harus pakai salam. Assalamualaikum ukti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tebarkan apa? Salam. Yang kedua pesannya Nabi katanya selalu sambung tali silaturahmi, tali persaudaraan, gak oleh siwa-siwaan, gak oleh musuh-musuhan. Boleh gak kita musuh-musuhan? Yang ketiga pesannya Nabi, beri makan orang yang lapar. Siapa yang suka membantu? Siapa yang suka berbagi? Nanti bisa ketemu Nabi di surga. Siapa yang ingin ketemu Nabi di surga? Satu tadi tebarkan salam. Apalagi? Apa yang kedua? Gak boleh siwa-siwaan, musuh-musuhan. Yang ketiga, kasih makan orang yang lapar. Yang keempat adalah sholat malam di waktu orang-orang tidur. Sholat tahajud. Baik adik-adik, ya sampai di sini kisah yang disampaikan oleh Kak Usman. Semoga manfaat untuk kalian. Siapa yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Untuk yang ikhwan dulu, yang cowok. Tadi kan cewek sudah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Sebutkan pesannya Nabi 2 saja ketika sampai di kota Madinah. 2 pesan Nabi. Tidak boleh musuhan. Tidak boleh musuhan. Ya, tambung tali silaturahim. Apalagi satunya? Oh, tidak boleh meso. Bukan. Ya, apalagi satu lagi? Memberi salam, berbagi, makan, ya. Hebat, sini. Hebat ini. Sudah maksudnya sudah paham Pak Usman, Kak Usman ini. Siapa namanya? Aska, hadap depan. Aska yang dapat. Aska dapat hadiah. Baik Aska. Siapa lagi mau hadiah? Lomba duduk rapi. Satu lagi pertanyaan dari kakak. Tadi Akhwat sudah dapat hadiah ya. Satu duduknya rapi, satu dapat hadiah deh. Yang ini yang mana nih? Masjid apa yang dibangun pertama oleh Nabi? Masjid apa saya? Masjid Kuba. Masjid yang kedua? Nabawi. Dapat hadiah dari kakak. Loh kok 2.000 ini? Mana yang 10.000 tadi? Ya hadiahnya 10.000. Dapat hadiah. Enak nggak dapat hadiah? Yuk lomba duduk rapi, kita ikrar yuk. Ya, sebelum diakhiri ikrar dulu, ikrar. Tangannya ke atas semua. Yuk. Saya harus jujur. Saya harus suka berbagi. Saya harus pintar. Saya harus hebat. Saya harus solih. Tepuk tangan semua untuk adik-adik. Sekian dari Kak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.